Daya kirim itu dikirim dari ujung TX ke ujung TR. Ini namanya ujung TX, ini namanya ujung TR. Daya yang dikirim dari ujung sini, dari ujung TX ke ujung TR itu mengalami peredaman. Salah satu peredaman itu ada yang bernama Fresnel refraction. Apa itu Fresnel refraction? Yaitu perbedaan indeks bias antara udara dan benda berupa kaca di sini. Gitu. Nah, kan daya masuk tuh, dia mulai mengecil karena mengalami ini peredaman tadi. Terus di sini daya bertemu dengan air atau OH dan mengalami proses absorption loss atau peresapan atau penyerapan atau peresapan. Nah, daya di sini tuh mengecil lagi. Di sini dia ketemu sama faset-faset, jadinya mengalami penghamburan yang namanya Rayleigh scattering. Itu namanya penghamburan. Terus daya jadinya mengecil lagi. Lalu dia menemukan permukaan yang tidak rata tuh. Nah, dari permukaan yang tidak rata itu ada yang keluar, ada juga yang mantul. Nah, yang mantul itu bakalan ketemu sama micro bending. Nah, karena habis dari micro bending ini jadinya mengecil lagi nih. Dayanya mengecil lagi, terus dia masuk ke sebuah instalasi dan terjadi bending. Nah, instalasi ini namanya instalasi makro bending. Yang ini mikro, yang ini namanya makro. Nah, di sini tuh terjadi loss karena ada lekukan tadi tuh. Nah, oleh karena itu lekukannya itu harus sesuai dengan spek yang sudah ditentukan. Karena panjang kabel itu nggak bisa full dari TX ke RX gitu. Karena panjang kabel biasanya panjangnya itu hanya 2,5, 3 atau 4 km. Nah, maka dia itu wajib disambung. Pada saat penyambungan tuh memungkinkan berpotensi menimbulkan terjadinya loss. Nah, dan itu akan membuat daya menjadi mengecil lagi karena sambungan ini terjadi loss karena sambungan ini splicing loss. Nah, udah sampai sini. Akhirnya daya yang keluar tuh jadinya kecil. Dari yang segede ini jadi sekecil ini karena dia mengalami banyak rugi-rugi, banyak hambatan di sini gitu. Nah, oleh karena itu kan jarak-jaraknya tuh jauh tuh dari sini ke sini. Nah, untuk jarak-jarak yang jauh dibuatlah atau dipasang sebuah penguat namanya generator dan amplifier gitu. Terus habis aku ngejelasin ini tuh ditanya, kan ini udah selesai. Terus akhirnya ditanya kayak gini, jadi definisi rugi-rugi serat optik itu apa gitu. Aku jawab tuh, definisinya itu jadinya penyebab rugi-rugi serat optik itu artinya penyebab terjadinya redaman gitu. Nah, terus tanya lagi tuh, macam-macam rugi-rugi serat optik apa aja. Nah, itu jawabannya ada 2, yaitu intrinsik dan ekstrinsik. Nah, intrinsik yang termasuk ke intrinsik itu harus disebutin. Terus yang termasuk ke intrinsik itu ini absorption loss atau penyerapan. Pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa, aku juga pakai bahasa Indonesia. Terus yang kedua ini penghamburan atau Rayleigh scattering. Yang ketiga itu ini micro bending. Intrinsik itu kan yang dari dalam, jadi ini kan dari dalam prosesnya, ini juga dari dalam, ini juga dari dalam. Terus yang kedua yang ekstrinsik itu ada 3 juga. Yang ini namanya macro bending,
yang kedua spacing loss, sama yang ketiga tuh ini Fresnel reflection. Nah, jadi intrinsik itu 3, 1, 2, 3, ekstrinsik juga 3, makro ini sama ini gitu. Mikro bending itu kayak cekukan di cladding. Kalau ngupas cladding tuh kan kayak gini nih. Nah, ini tuh ada kayak lukane gitu di sini gitu. Terus kalau yang makro blending itu sama aja kayak pas ngemol. Kalau ngemal itu kan harusnya ini nih gede. Lah kalau kecilin kayak gini itu nggak boleh gitu. Terus ya gitu sih. Terus aku tanyain lagi tuh satuan itu kan satuannya gitu. Kalau dB itu buat redaman, kalau dBm itu daya, dB buat redaman singkatannya itu desibel. Kalau dBm buat daya singkatannya itu desibel miliwatt gitu.